Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester akhir yang mengambil mata kuliah SIG akan menjelaskan tugas akhir kami, yaitu pembuatan aplikasi SIG berbasis web untuk analisis infrastruktur dan kebutuhan di wilayah Jawa Timur. Kelompok kami terdiri dari pertama ada saya sendiri, Atika Hairunisa, lalu ada teman saya Dinda Syafitri Hakim, Enur Aliza, dan Laila Amanda Fitria. Adapun latar belakang tugas akhir kami pada mata kuliah SIG didasari dari pemahaman kami bahwa pemetaan dan informasi geografis memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama untuk mendukung pembangunan yang lebih merata pada setiap daerah. Dengan memanfaatkan SIG, data dapat divisualisasikan dalam bentuk peta tematik yang dapat mudah dipahami dan membantu mengidentifikasi kebutuhan pada suatu wilayah, salah satunya pada Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam, dengan kebutuhan infrastruktur seperti rumah sakit dan sekolah yang berbeda di setiap wilayahnya. Nyatanya, kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah Jawa Timur saat ini tidak diimbangi dengan jumlah fasilitas yang memadai sehingga menimbulkan kesenjangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Dan dari latar belakang ini, kami pun memiliki tujuan dalam penelitian ini, yaitu mengembangkan sebuah aplikasi web yang dapat menyajikan informasi spasial dan non-spasial secara interaktif guna membantu dalam memahami dan menganalisis distribusi fasilitas di setiap kota di Jawa Timur. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ena Nur Aliza. Oke, selanjutnya, peta wilayah dalam penelitian ini menunjukkan distribusi geografis dari berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi fokus analisis untuk pengembangan aplikasi SIG berbasis web. Peta ini mencakup seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan tujuan untuk memvisualisasikan kebutuhan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut. Peta ini menggambarkan berbagai faktor penting yang mempengaruhi pemetaan infrastruktur, seperti kepadatan penduduk, jumlah fasilitas kesehatan, dan jumlah institusi pendidikan di setiap kabupaten atau kota. Dengan menggunakan sistem warna yang berbeda, peta ini memudahkan analisis dan perbandingan antar wilayah. Next. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kekayaan alam, budaya, serta sejarah. Provinsi ini terkenal sebagai pusat industri dan ekonomi di kawasan timur Indonesia, dengan Surabaya sebagai ibu kota dan pusat perdagangan yang penting. Adapun letak geografisnya, yaitu 7 derajat 12 sampai 8 derajat 48 lintang selatan dan 111 derajat 0 sampai 114 derajat 4 bujur timur. Next. Adapun luas dan populasi, luas wilayahnya yaitu 47.799,75 kilometer. Jumlah penduduknya 41.644,99 jiwa. Kepadatan penduduknya 867 jiwa per kilometer. Ada dan ibu kota provinsinya yaitu Surabaya dan jumlah kabupaten atau kotanya dengan 38 kabupaten dan 9 kota. Next. Dan di sini ada keunikan dan kekhasan wilayah Jawa Timur. Yang pertama yaitu bahasa dan budaya. Bahasa Jawa Timur terdiri dari berbagai dialek, dengan yang paling umum digunakan adalah dialek Surabaya yang terkesan lebih kasar dan tegas, serta dialek Madura yang berbeda di daerah Madura. Dalam budaya Jawa Timur, sangat kaya akan tradisi dan seni, seperti reok Ponorogo dan tari topeng, dan yang terakhir ada gamelan.
Selanjutnya ada kuliner khas. Makanan yang terkenal dari provinsi ini antara lain ada rujak cingur. Hmm, Sebelumnya lain. Makanan yang terkenal dari provinsi ini antara lain rujak cingur yang terbuat dari campuran sayuran, buah, dan irisan lidah sapi dengan sambal petis serta soto Lamongan yang memiliki kuah bening dengan cita rasa segar dan kaya rempah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk keunikan dan kekhasan wilayah dari Jawa Timur, selanjutnya ada di keanekaragaman alam dan geografi, di mana Jawa Timur ini memiliki pegunungan, pantai, serta dataran rendah yang membentuk landscape yang sangat beragam. Kemudian di industri perekonomian, sebagai pusat industri terbesar di kawasan timur Indonesia, Jawa Timur ini memiliki perekonomian yang didorong oleh sektor manufaktur, pertanian, dan juga perdagangan. Kemudian ada di pariwisata alam, di mana Jawa Timur menawarkan banyak destinasi wisata alam seperti Kawah Ijen di Banyuwangi yang terkenal dengan api birunya. Kemudian ada Taman Safari Prigen dan Pantai Balai Kambang yang mirip dengan Tanah Laut Bali. Lalu selanjutnya ada penjelasan terkait demo web yang sudah kita buat yang akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan, eh, saya akan mendemokan web yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada halaman peta tematik. Nah, halaman ini menampilkan peta interaktif yang menunjukkan wilayah Provinsi Jawa Timur. Peta tersebut menunjukkan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peta ini menggunakan OpenStreetMap sebagai sumber data dan peta ini memperlihatkan seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Pulau Madura dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Setiap kabupaten atau kota di provinsi ini ditandai dengan marker berwarna biru yang menunjukkan titik lokasi dari masing-masing daerah. Yang kedua itu ada halaman data kabupaten kota. Halaman ini menampilkan wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pada bagian atas halaman terdapat judul wilayah Jawa Timur yang menunjukkan bahwa informasi yang disajikan berkaitan dengan daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur. Di bawah judul terdapat menu navigasi yang dengan dua pilihan utama yaitu kabupaten, kabupaten kota dan peta tematik yang digunakan untuk melihat daftar kabupaten kota atau visualisasi data dalam bentuk peta. Nah, selanjutnya ada halaman kepadatan penduduk, yang dimana halaman ini menggunakan skema warna untuk menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah di Jawa Timur. Warna yang digunakan berkisaran berkis warna yang digunakan berkisar dari kuning terang hingga warna merah tua, di mana warna terang menunjukkan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, sementara warna yang semakin gelap menandakan kepadatan yang lebih tinggi di sudut kanan bawah. Terdapat legenda yang menjelaskan skala kepadatan penduduk dalam rentang angka tertentu. Selanjutnya di sini ada rumah sakit. Nah, halaman ini menunjukkan peta interaktif yang menggambarkan distribusi rumah sakit umum di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Peta ini menggunakan gradasi warna untuk menunjukkan perbedaan jumlah rumah sakit di setiap wilayah. Eh, di setiap wilayah, wilayah dengan jumlah rumah sakit yang rendah diberi warna ungu. Sementara wilayah dengan rumah sakit yang lebih tinggi diberi warna biru tua. Sesuai dengan skala warna pada legenda, legenda yang terletak di bagian kanan di bawah peta menunjukkan rentang jumlah rumah sakit. Selanjutnya yang terakhir itu ada jumlah sekolah, yang dimana halaman ini menampilkan peta tematik interaktif yang menggambarkan distribusi jumlah sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta. Di setiap kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, peta ini menunjukkan gradasi warna untuk mempresentasikan jumlah sekolah di masing-masing wilayah, di mana warna yang lebih gelap
menunjukkan jumlah sekolah yang lebih tinggi, sementara warna yang lebih terang menunjukkan jumlah yang lebih rendah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dinda. Oke, dari penjelasan yang sudah ada, di sini kami menarik kesimpulan bahwa pemetaan dan informasi geografis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perencanaan dan pembangunan yang lebih merata, khususnya melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis atau SIG. Dengan SIG, data dapat divisualisasikan dalam bentuk peta tematik yang mudah dipahami, sehingga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur suatu wilayah. Provinsi Jawa Timur memiliki kebutuhan infrastruktur yang beragam, seperti rumah sakit dan juga sekolah, yang distribusinya seringkali tidak merata. Kepadatan penduduk di beberapa daerah yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan jumlah fasilitas yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan dan juga pendidikan. Maka dari itu, kami memberikan saran, saran dari proyek yang sudah kami buat. Yang pertama, pemerintah daerah dan lembaga terkait sebaiknya memanfaatkan SIG secara lebih intensif untuk mengidentifikasi wilayah dengan kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dan yang kedua, perencanaan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur perlu didasarkan pada hasil analisis data SIG untuk memastikan pemerataan fasilitas di semua wilayah. Yang ketiga, disarankan adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi SIG untuk meningkatkan akurasi dan keberlanjutan proyek pemetaan ini. Yang keempat, diperlukan sistem monitoring yang terus-menerus untuk mengevaluasi efektivitas pemerataan fasilitas berdasarkan hasil SIG. Dan yang terakhir, pelatihan dan juga edukasi tentang penggunaan SIG untuk pegawai pemerintahan dan masyarakat akan membantu meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami terkait tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.